Jadi aku tuh tiap mau kemana-mana, effort banget masalah outfit, sampai nyari inspirasi-inspirasinya di TikTok dan Pinterest, dan suatu hari aku ketemu orang yang literally does nothing sama outfitnya itu. Makeup juga tipis-tipis aja, tapi aura dia kelihatan mahal gitu loh. Aku pun juga bingung, apa yang bikin dia kelihatan mahal? Well, sekarang aku udah tahu apa aja alasannya. Dan tanpa basa-basi, let's go to the topic. 1. Postur tubuh. Ini poin paling terpenting menurut aku, makanya aku masukin ke nomor 1. Dan aku nggak berhenti bilang bahwa postur tubuh sengaruh itu, bahkan di video aku kemarin, juga udah aku jelasin poin ini. Dan poin ini aku sengaja bikin lama karena ini penting banget. Bayangin dua orang, yang satu jalannya tegap, bahunya kebuka, pandangannya lurus. Yang satu lagi nunduk, bungkuk, jalannya kayak nyari koin jatuh. Jujur deh, yang mana yang kelihatan mahal? Yang mana yang kelihatan punya hidup teratur? Postur itu gratis, tapi efeknya mahal. Dan lucunya, banyak orang nggak sadar kalau mereka kelihatan down cuma karena postur. Sekarang sambil nonton video ini, coba tarik bahu kamu ke belakang, lurusin punggung, naikin dagu kecil aja. Tuh kan, bahkan cuma 5 detik aja udah beda. Kalau kalian nggak terbiasa sama postur tegap, lakuin aja setiap kali kalian ingat, dulu aku juga gitu guys, bungkuk. Sampai aku menyadari bahwa postur tubuh sengaruh itu. Jadi waktu itu tuh di sekolah ada yang ngerekam gitu kan buat dokumentasi dan di video itu ada aku yang lagi bungkuk. And yeah, di video itu akunya nggak banget. Gara-gara itu aku tiap jalan aku nggak lupa buat tegapin badan. Sesimpel, baju disetrika, kuku bersih, rambut disisir, pakai deodoran, sepatu nggak kotor, itu aja udah bikin aura kalian kelihatan mahal. Kalau kalian punya barang branded, tapi kotor dan acak-acakan, ya percuma, serius. Baju 50.000 yang rapi itu kelihatan lebih mahal daripada baju 500.000 yang lecek. Oh iya, jangan lupa juga pakai parfum, karena ini tuh juga berpengaruh. Tapi nggak usah terlalu berlebihan ya. Orang di dekat kalian pasti betah dekat sama kalian. BTW, kalau kalian barang murah apa nih yang bikin kalian kelihatan mahal? Komen di bawah ya. 3. Makeup and skincare. Ya, maksud aku di sini bukan skincare yang berlayer-layer dan mahal, atau makeup yang dempul dan menor. Yang aku maksud adalah supaya kalian kelihatan lebih fresh, nggak kayak orang habis begadang gitu loh. Pertama, pakai moisturizer dulu, baru sunscreen. At least kulit kalian nggak kering-kering amat. Nah, kalau aku pribadi cuma pakai sunscreen, terus kasih lip balm di bibir kalian supaya nggak kering. Nah, baru kalian bisa pakai tone up cream supaya wajah kalian kelihatan lebih cerah gitu. Atau concealer buat nutupin mata panda dan bekas jerawat kalian. Terakhir, kalian bisa tambahin lip product ke bibir kalian biar kelihatan hidup dan gak pucat. Tapi biasanya kalau aku sekolah, aku cuma pakai lip balm aja, karena nggak dibolehin pakai pewarna di bibir. 4. Pakaian nggak usah mahal-mahal juga. Dan nggak usah pakai too much ke badan kalian supaya kelihatan mahal. Kuncinya di sini adalah clean. Maksudnya tuh bukan cuma soal baju yang bersih, ya, tapi lebih ke gaya berpakaian yang simple, rapi, dan elegan, tanpa perlu banyak usaha. Potongannya juga minimalis, nggak banyak motif, tapi tetap kelihatan classy. Intinya, clean clothes itu gaya yang bikin kamu terlihat fresh, effortless, tapi tetap berwibawa. Kalau kamu bingung mau pakai baju warna apa, netral aja. Hitam, abu, krim, coklat, putih. Itu tuh warna paling gampang dipakai siapa aja. Dan langsung bikin kamu kelihatan rapih and mahal. Dan enaknya, nggak butuh beli baru. Pasti kamu punya minimal satu. Masalah pakaian ini tuh panjang banget penjelasannya. Kalau aku jelasin di video ini, takut nggak kelar-kelar huhu.
Jadi, next video secepat mungkin aku bakalan bahas tentang gimana cara berpakaian supaya kelihatan lebih menarik dan menghindari kesalahan-kesalahannya. 5. Energi. Kalau kita ngomongin energi dalam kebiasaan yang bikin kamu kelihatan mahal, yang dimaksud itu bukan kekuatan fisik, tapi aura yang kamu pancarkan. Energi ini muncul dari cara kamu berdiri, cara kamu jalan, bahkan cara kamu ngomong. Postur yang tegak, langkah yang tenang, itu bikin kamu kelihatan lebih elegan. Nada suara yang stabil dan gak terburu-buru, bikin kamu terdengar dewasa dan berkelas. Orang dengan energi mahal juga biasanya nggak gampang terpancing. Mereka tenang, mereka ngontrol emosi, dan mereka hadir dengan cara yang rapi dan teratur. Jadi, intinya, energi itu adalah vibe yang kamu bawa, kesan pertama yang kamu berikan tanpa harus ngomong banyak. Dan itu yang bikin kamu kelihatan mahal. Banyak orang mikir aura mahal itu soal penampilan. Ya, emang bener sih. Tapi poin penting yang kalian lupakan adalah energi. Energi itu nggak kelihatan tapi kebaca. Dan biasanya muncul dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti cara kamu menghargai orang lain. Orang dengan energi mahal nggak pilih-pilih sopan santun. Dia tetap baik ke siapapun, tanpa harus merasa lebih tinggi. Bukan karena dia lemah, tapi karena dia aman sama posisinya sendiri. Energi menghargai itu bikin orang lain nyaman dan tanpa sadar lebih respect. Terus orang yang energinya mahal juga nggak suka ngejelekin orang lain. Energi mahal itu tenang, makanya nggak sibuk ngerendahin orang lain. Nggak perlu gosip buat nyambung obrolan. Nggak perlu nyinyir buat kelihatan pintar. Karena orang yang energinya penuh nggak butuh ngurangin orang lain. Terus cara kamu makan dan minum juga berpengaruh. Percaya atau enggak, cara kamu makan itu memancarkan energi. Makan nggak terburu-buru, nggak berisik, nggak sambil emosi. Itu nunjukin satu hal, kamu hadir sepenuhnya di momen itu. Dan kehadiran yang tenang selalu kelihatan mahal. Jadi energi mahal itu bukan dibuat-buat. Dia muncul dari cara kamu bersikap, cara kamu memperlakukan orang, dan cara kamu memperlakukan diri sendiri. Jadi, kalau disimpulin, yang bikin kamu kelihatan mahal itu bukan satu hal besar, tapi kebiasaan kecil yang kamu lakuin secara rutin. Awalnya mungkin kerasa effort, kerasa ribet, kerasa kayak beban. Tapi begitu kamu terbiasa, semua itu jadi otomatis. Nggak dipikirin lagi, nggak dipaksa lagi. Dan disitulah auranya kebentuk.